kami menilai peserta yang paling kreatif adalah MAN 1. Kami juga alumni dari MAN 1 ini, dan kami yakin dengan kepemimpinan Pak Haji Khairan Ali ini, kami yakin MAN 1 juga akan tambah tetap jaya. Kemajuan MAN 1 Amunta itu ada lompatan dari hasil UN-nya, kemudian hasil lomba, memperoleh predikat yang sangat baik. Itu artinya lompatan kemajuan itu luar biasa. Mohon maaf kalau kita boleh menyebut selama kepemimpinan Bapak Kepala Sekolah ini, Pak Haji Khairan Ali, luar biasa. Prediksi saya MAN 1 ke depannya mungkin akan bisa ini berbicara di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Makanya itu saya kemarin cenderung untuk lebih memilih ke MAN 1 itu sebagai sekolah yang ke depannya itu mempunyai harapan yang lebih daripada sekolah-sekolah yang lain. MAN 1 Amuntai dalam 5 tahun terakhir ini memiliki prestasi dan kemajuan yang sangat signifikan. Dari sisi prestasi, akademik dan keterampilan juga sudah diperhitungkan. Ini bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang ada di kementerian, baik kegiatan ajang kompetisi seni dan olahraga madrasah maupun kompetisi sains madrasah. MAN 1 Amuntai selalu mendapat juara dan mengirimkan siswanya untuk ke tingkat provinsi. Contohan ini kan sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah MAN 1 beberapa tahun berikut ini berkembang luar biasa. MAN 1 Amuntai ini adalah lembaga pendidikan yang representatif. Cuman hanya zamannya Bapak Haji Khairan Ali, banyak kemajuan-kemajuan yang diperoleh oleh Madrasah Aliyah Edukasi Amuntai. MAN 1 Amuntai ini sekolah yang termasuk sekolah unggulan. Sekolahnya nyaman, teduh, dan bersih gitu. Madrasah Aliyah Negeri 1 Amuntai ini cukup berprestasi ya, baik itu dari segi akademik maupun dari segi ekstrakurikuler. Dari segi penampilan bahwa saya pun 17 Amuntai cukup representatif sekali dengan penuh warna, dan juga karena dengan warna itu kita bisa melihat kreasi dan juga kemudian para guru-gurunya juga cukup berkompeten dalam hal ini dalam pembinaannya. Saya bilang tetap ke depan, tetap maju, MAN 1 menjadi area terbaik untuk menggagalkan nama Amuntai. Demikian. Ya. MAN 1 ini sudah populer di Amuntai. Nama besarnya sudah bagus. Alumni sini banyak yang sudah berhasil. Kegiatan ekstra populernya bagus juga, termasuk diunggulkan juga di Amuntai. Terutama dulu MAN 1 Amuntai. Sepanjang tahun 2016 dan permulaan 2017 dilalui MAN 1 Amuntai dengan berbagai raihan prestasi. Pada ajang kompetisi sains madrasah KSM tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara, MANSA keluar sebagai peraih gelar terbanyak, yaitu juara 1 cabang lomba biologi, juara 1 cabang lomba geografi, juara 2 cabang lomba ekonomi, dan juara 3 cabang lomba matematika. Bidang lomba biologi Madrasah Aliyah, pemenang 1 Hamidah Salma dari MAN 1 Amuntai. Bidang lomba geografi Madrasah Aliyah, pemenang 1 Infahmi dari MAN 1 Amuntai. Bidang lomba ekonomi, pemenang 2 Siska Alia Rahmi dari MAN 1 Amuntai. Bidang lomba matematika, pemenang 3 Nur Huda dari MAN 1 Amuntai. Pada lomba matematika statistika tingkat SLTA,
yang digelar kantor BPS HSU di SNKN 2 Amuntai pada 23 Oktober 2016 dengan 168 peserta yang datang dari 5 kabupaten kota. Siswi Mansa Rizka Hayati berhasil meraih juara 3. Prestasi ini tergolong fenomenal, mengingat ia satu-satunya peserta yang baru duduk di kelas 10, sedangkan yang lain rata-rata kelas 12. Juara ketiga, Rizka Hayati asal sekolah MAN 1 Amuntai. Pada ajang Gebiar Hapsi yang digelar Oktober 2017, grup Hapsi Mansa keluar sebagai juara 2. Nomor peserta 35 97,2. Peringkat kedua MAN 1 Amuntai. Sementara pada bulan yang sama, siswa dan siswi MAN 1 juga menorehkan capaian positif pada Milad STQ Amuntai ketika mereka keluar sebagai juara 1 cabang Musabaqah Syarhil Quran. Berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang berbunyi wal ansabu wal azlamu. Pada ajang kompetisi seni dan olahraga Madrasah Aksioma yang digelar pada peralihan tahun 2016-2017, Mansa keluar sebagai peraih trofi terbanyak dengan 16 gelar. Di antaranya, juara 1 cabang lomba paduan suara, juara 1 cabang lomba voli putra, juara 1 cabang lomba lari 400 meter putri, dan juara 1 cabang lomba karnaval. Madrasah Aliyah tertua di HSU ini juga mengayunkan langkah manis dalam mengawali tahun 2017 ketika dinyatakan sebagai peraih Humas Award peringkat kedua seprovinsi Kalimantan Selatan untuk kategori berita teks tingkat Madrasah Aliyah. Sedangkan untuk kategori liputan video, tim Humas Mansa dinyatakan sebagai terbaik ketiga tingkat provinsi. Humas Award sendiri merupakan bentuk penghargaan yang diberikan Subbag Inmas Kementerian Agama Kanwil Kalsel terhadap kontributor berita portal website kalsel.kemenak.go.id. Dengan demikian, MAN 1 Amuntai menjadi satu-satunya satker, baik kantor maupun madrasah di lingkungan Kemenak Kalsel, yang berhasil meraih prestasi bidang kehumasan dengan 2 kategori sekaligus. Palang Merah Remaja PMR Mansa turut mewarnai awal 2017 dengan catatan prestasi. Mereka mendapat kehormatan mewakili Kabupaten HSU dalam ajang Tangkas Kreativitas Palang Merah Remaja Tatas Praja tingkat provinsi yang digelar KSR Uniska di Banjarmasin pada 27 sampai 29 Januari. Pada ajang ini PMR Mansa berhasil meraih 4 gelar, yaitu juara 1 lomba paduan suara Mars PMI, juara 1 lagu tradisional Banjar, Harapan 1 Pendidikan Remaja Sebaya, dan Harapan 3 Lomba Mading 3 Dimensi. Untuk bidang kepramukaan, MAN 1 Amuntai menangani ekstrakurikulernya dengan serius. Secara reguler, jadwal rutinnya tiap Sabtu dan akan meningkat intensitasnya apabila ada event lomba tertentu.
Penanganan yang serius ini ternyata berkolerasi positif dengan hasil yang dicapai. Hal ini bisa dilihat dari berbagai ajang kepanduan tersebut, baik untuk level kabupaten maupun level di atasnya. Pramuka Mansa selalu berhasil pulang dengan membawa gelar. Pada ajang perkemahan Bakti Saka Bayangkara cabang Vertikaracap 2016, Dewan Ambalan Mansa keluar sebagai juara umum kedua dengan 3 gelar, yaitu juara 1 karnaval, pentas seni, dan lomba HUT kemerdekaan RI. Sedangkan pada perkemahan Raimuna cabang Raicak 2016, Pramuka Mansa keluar sebagai peraih apresiasi terbanyak dengan memenangkan cabang kreativitas pioneering, fotografi, dan karnaval. Terakhir, pada ajang Hari Boy Scout 2017 atau peringatan hari lahir Bapak Pandu Sedunia Badan Pawal yang diikuti 16 gugus depan sebenua Anam, Pistai Raha Amuntai, bidang kepramukaan Mansatu Amuntai kembali menorehkan tinta emas karena mereka menjadi satu-satunya madrasah aliyah negeri HSU yang berhasil berprestasi dengan 2 gelar, yaitu juara 1 cabang lomba senam kreasi dan juara 3 karnaval dan yel-yel Sangga Putri. Kegiatan ekstrakurikuler Karate Mansatu Amuntai dengan status resmi Inkado Ranting dilaksanakan pada setiap Senin dan Rabu. Dalam kiprahnya, Karateka Mansa telah sanggup berbicara di berbagai event. Torehan prestasinya bisa dilacak sejak event kejuaraan Karate Piala dan Rindam 6 di Banjarmasin 2015. Karateka Mansa berhasil meraih 2 medali perunggu. Kendati 2 gelar itu masih finish di peringkat 3, namun capaian itu cukup prestisius mengingat event lomba yang berskala regional, yaitu tingkat sekali manggung. Pada Agustus 2016, Inkado Ranting Mansa kembali menggebrak dengan 8 gelar dalam Kejurda Indonesia Karate Do Open se-Kalimantan Selatan dan Tengah. Ke-8 gelar itu diantaranya juara 1 pada kelas senior putra minus 60 kg, juara 2 senior putri bebas, juara 3 kelas senior putri minus 55 kg. Dan langsung menepik kepada persoalan penting apa sebetulnya yang ingin disampaikan kepada pembaca ya atau kepada pemirsa lewat atau apa namanya berita. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik dan broadcasting atau dunia siaran merupakan bagian dari respon Mansatu Amuntai terhadap era informasi sekarang. Secara reguler, kegiatan ekskul yang berada di bawah koordinasi bagian Humas Madrasah ini dilaksanakan pada Kamis sore, di mana para peserta diajari dan saling sharing materi, meliputi teknik praktis penulisan dan peliputan berita, teknik kamera, pelatihan presenter berita, dan video editing. Untuk keperluan publikasi, baik untuk berita teks maupun produksi siaran berupa liputan video, hingga saat ini Eskul Jurnalistik dan Broadcasting Mansa masih mengandalkan website kalsel.kemenak.go.id sambil sesekali tampil di Amuntai TV Diskominfo Pemkab HSU. Khusus untuk keperluan produksi siaran dan pengarahan presenter berita, Madrasah Aliyah ini memiliki studio mini dan beberapa peralatan pendukung seperti kamera Nikon, handycam, dan drone. Sekalipun fasilitasnya masih tergolong sederhana dan terbatas, keterbatasan tersebut tidak menghalangi kreativitas tim Humas Madrasah. Setidaknya mereka telah mengantarkan Mansatu Amuntai meraih prestasi bidang kehumasan dengan 2 kategori sekaligus. Di samping dilakukan di dalam studio, tim Humas Mansa tak jarang pula melakukannya di luar, tergantung tema dan bahan liputan. Materinya pun tidak melulu berkaitan dengan pemberitaan, melainkan juga meliputi syuting hiburan yang seluruhnya menyajikan kreativitas siswa dan siswi Mansatu. Mansatu yang nomor 1. Jadi pada prinsipnya
juga menjadwal ini asalkan koordinasi jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau kami boleh tahu Pak, bagaimana sih sebetulnya pandangan Bapak sebagai pejabat dinas pendidikan terhadap sekolah-sekolah Kementerian Agama lainnya, dan kalau boleh tahu juga bagaimana pandangan Bapak terhadap salah satu sekolah terkait yaitu MAN 1 Amuntai? Begini Pak, kami masih belum begitu jelas tentang apel Nusantara Bersatu. Bisa Bapak jelaskan lebih jauh? Baik, kalau boleh tahu, bisa Bapak jelaskan bagaimana hasil monitoring Bapak hingga saat ini berkenaan dengan pelaksanaan ulangan semester? Adakah temuan-temuan yang sifatnya serius sehubungan dengan tugas Bapak tersebut? Sebagai contoh, bagaimana hasil produksi pemberitaan ekstrakurikuler jurnalistik dan broadcasting atau dunia siaran bisa disimak berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam Warta Mansa, sebuah program siaran yang menyajikan warta atau informasi aktual tentang Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Utara. Salah satu fakta unik di MAN 1 HSU adalah terdapatnya beberapa pasangan kembar yang bersekolah di madrasah ini. Kita ikuti liputannya. Entah kebetulan, entah tidak, hampir setiap tahun pelajaran selalu saja ada pasangan kembar yang berstudi di MAN 1 HSU. Untuk saat ini, mereka terdiri atas Hasan dari kelas 12 IS2 dan Husin 11 IS2. Rini 11 MIA 1 dan Rina 11 MIA 2. Serta Mulyana dan Mulyani dari kelas 10 IS2. Dari 3 pasangan kembar itu, hanya Hasan dan Husin yang berbeda angkatan. Menurut Hasan, hal itu memang disengaja orang tuanya dulu, di mana salah satunya didahulukan masuk sekolah agar guru tidak sulit membedakan mereka yang memang kembar identik. Kenapa kami tidak satu angkatan? Karena sejak masuk SD, saya yang lebih dulu disekolahkan oleh orang tua kami, agar guru dan orang-orang tidak sulit membedakan kami berdua. Sebagai peserta didik, pasangan-pasangan kembar itu diperlakukan sama dengan siswa lain. Kendati demikian, menurut Wakil Kepala Bidang Kurikulum Norkansyah MPDI yang ditemui pada Jumat 10 Maret 2017, keberadaan mereka yang unik itu cukup memberi warna dalam kegiatan belajar mengajar di MAN 1 HSU. Ada fakta unik yang memang ada di MAN 1 Hulu Sungai Utara. Di antaranya adalah peserta didik kita ini ada yang kembar. Hampir tiap tahun itu ada yang kembar, baik yang sudah alumni maupun yang masih berstatus sebagai pelajar di MAN 1 Hulu Sungai Utara ini. Keunikan siswa MANSA tidak terhenti pada adanya pasangan kembar, tetapi juga ditandai oleh beberapa siswa dan siswi yang kebetulan memiliki kemiripan wajah. Coba pemirsa perhatikan mereka. Demikian kami mewartakan kepada pemirsa. The Green School atau sekolah hijau adalah konsep sekolah ramah lingkungan yang sedang dan terus diupayakan MAN 1 HSU untuk direalisasikan. Berbagai langkah pun diambil demi terwujudnya konsep tersebut. Kita ikuti liputannya. Rindangnya pepohonan segera terlihat begitu kita memasuki gerbang MAN 1 HSU. Menitip
Suasana teduh dan nyaman itu ditingkahi pula asrinya taman di hampir tiap sisi dan sudut halaman dan jalan setapak madrasah tersebut. Nuansa hijau yang mendominasi itu merupakan efek dari warna dedaunan dan kemudian berpadu serasi dengan warna-warna lain yang berasal dari atap dan papan nama madrasah. Tentu saja semua itu turut membantu terciptanya iklim kondusif bagi kegiatan belajar mengajar di madrasah terkait. Tak kurang, anggota DPD MPR RI, Dr. Andes Haji Muhammad Sofwat Hadi SH, yang pada satu kesempatan berkunjung ke Man 1, tak menahan rasa sukanya suasana nyaman tersebut. Suasana sekolahnya nyaman, teduh, dan bersih gitu. Salah seorang staf pengajar Hermanto SPD MM mengungkapkan, konsep The Green School memang telah menjadi tekad bersama di madrasahnya. Namun menurutnya, masih banyak yang perlu dilakukan untuk mewujudkannya secara sempurna. Sebab, konsep The Green School atau sekolah hijau bukan hanya mengacu pada tampilan fisik, tetapi mengandung makna lebih luas. Tampilan fisik yang ditata sedemikian rupa sehingga secara ekologis menjadi media pembelajaran bagi seluruh warga sekolah untuk bersikap arif dan berperilaku ramah lingkungan, seperti penataan pembuangan limbah dan pengaturan sistem sanitasi. Di samping itu, mindset warga sekolah pun, baik gurunya maupun siswa mestilah terbentuk untuk mendukung konsep ideal tersebut. Kesadaran tidak membuang sampah sembarangan misalnya, merupakan contoh paling sederhana dalam keseharian. Tentunya kita telah bertekad untuk mewujudkan The Green School di Man 1 Hulusun Utara, tetapi memang masih banyak yang perlu dibenahi demi terwujudnya konsep tersebut. Karena konsep sekolah hijau tidak hanya terbatas pada tampilan fisik saja, melainkan jauh lebih rumit daripada itu. Upaya kita menuju The Green School juga meliputi upaya pembentukan mindset seluruh warga madrasah untuk menjadikan hijaunya suasana di madrasah kita sebagai media pembelajaran agar dapat bersikap arif dan berperilaku ramah lingkungan seperti penataan sistem sanitasi dan tidak membuang sampah sembarangan. Demikian kami mewartakan kepada pemirsa. Tim Warta Mansa sebagai divisi Humas Man 1 Amuntai merupakan peserta ekskul jurnalistik dan broadcasting yang diarahkan untuk terampil dalam melakukan peliputan ketika ada event relevan. Pada ajang kompetisi seni dan olahraga Madrasah Hab Kemenak RI ke-71 lalu, tim Warta Mansa juga diterjunkan. Berikut dapat kita simak mereka. Kami berkenaan dengan proses peliputan yang kami lakukan, berikut kita ikuti liputannya. Man 1 Amuntai cabang 400 meter putri peraih gelar juara pertama saat tim poli putri Man 1. Pemirsa, tim bulu tangkis putra Man 1 Amuntai
Pemirsa, bisa kita saksikan langsung pertandingan final tenis meja. Pemirsa, tim futsal MAN 1 Amuntai tembus ke babak final. Pemirsa, baru saja kami mendapat informasi bahwa tim paduan suara MAN 1 Amuntai berhasil keluar sebagai juara pertama. Pemirsa, bersama saya telah hadir pelatih tim Padus MAN 1 Amuntai. Di sini saya telah bersama salah satu pemain tim tenis meja MAN 1. Koordinator Aksioman Cabang Sedi, MIDI, SPDI, MPD. Kami selalu berusaha melakukan berbagai inovasi demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang lebih baik, berkualitas, dan sejalan dengan perkembangan zaman. Terima kasih telah memirsa warta kami. Sampai berjumpa pada program acara Warta Masa Mendatang. Saya Meli, saya Rizkia Najmi Safitri, saya Tinta Nuria, saya Tia beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Khusus bagi rekan muda, tetap di jalur prestasi, jauhi narkoba, pergaulan bebas, serta hal-hal negatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.